Dihina sampah miskin penambah beban. Kulempar segepok uang ke ibu mertua setelah aku mendapat warisan 7M. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Hari itu, udara di rumah terasa berat. Aku masih bisa mendengar suara langkah kaki Mas Riko yang tegas, penuh kebencian, menghampiriku di ruang tamu. Aku mencoba merangkai kata-kata, berharap bisa mengubah pikirannya, tetapi semuanya terasa sia-sia. Bu Surni, mertuaku yang seharusnya menjadi pelindungku, berdiri di belakangnya dengan senyum puas di wajahnya. Seolah-olah keputusan yang diambil ini adalah kemenangan baginya. Sejak pertama kali aku memasuki keluarga ini, Bu Surni selalu menunjukkan bahwa ia memandangku sebelah mata. Aku adalah anak dari keluarga sederhana, tak lebih dari sekadar penghalang bagi cita-cita anaknya, Mas Riko. Itu sudah jelas sejak awal. Mas Riko memandangku dengan tatapan kosong, matanya tidak lagi memancarkan kasih sayang yang dulu pernah ada. "Dinda," katanya dengan suara datar, "aku tidak bisa terus bersamamu." "Ibu benar. Kau hanya beban bagiku." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Semua kenangan indah tentang kami berdua, tentang pernikahan yang penuh harapan itu, seakan lenyap begitu saja. Hati ini hancur lebur. Namun aku hanya bisa diam. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak ingin merendahkan diriku lebih jauh lagi dengan menangis di hadapannya. Dan kemudian, Bu Surni melangkah maju, memberikan kata-kata yang lebih menusuk lagi. "Kau memang sampah miskin yang hanya bisa menambah beban hidup anakku. Pergilah, jangan pernah kembali." Ucapannya seperti mantra yang menghancurkan semua rasa hormat yang aku miliki. Aku mencoba menahan air mata, namun tak bisa. Air mata itu jatuh begitu saja, mengalir tanpa bisa kubendung. Bukan karena aku merasa lemah, tetapi karena aku merasa terhina. Semua pengorbanan yang kulakukan selama ini, semua usaha untuk mencintai mereka, kini menjadi tak berarti sama sekali. Riko yang dulu kubanggakan sebagai suami, kini berubah menjadi orang yang begitu mudah melepaskanku. Namun, pengusiran itu tidak berhenti di situ. Mas Riko dengan enteng memerintah seorang pelayan untuk mengambil koper-koperku dan melemparkannya keluar. Rumah yang pernah kuanggap rumah kami, kini berubah menjadi tempat yang menyesakan. Aku dibuang begitu saja, seperti barang yang tidak ada nilainya lagi. Meskipun begitu, di dalam hati aku tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk aku pergi. Tidak ada lagi tempat untuk orang sepertiku di sana. Riko dan ibunya, dengan semua kekayaan dan kebanggaan mereka, telah menunjukkan betapa kecilnya aku bagi mereka. Dan aku, Dinda, akan menunjukkan pada mereka bahwa hidupku tak akan hancur hanya karena mereka. Aku akan bangkit, dan mereka akan menyesali perbuatan mereka. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasa seluruh dunia seakan menutup pintu di hadapanku. Namun, ada satu hal yang ku ketahui pasti, aku tidak akan pernah kembali. Aku tak akan pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka lagi. Ketika pintu besar rumah itu tertutup di belakangku, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Tetapi di sisi lain, ada secercah harapan baru yang muncul. Aku bisa mulai hidup untuk diriku sendiri. Aku harus bisa. Tidak ada lagi yang bisa merendahkan diriku. Mereka mungkin berpikir aku tak akan bisa bertahan hidup tanpa mereka. Tetapi mereka salah. Aku akan menunjukkan mereka bahwa aku bisa lebih bahagia tanpa mereka. Setelah perceraian yang menghinakan itu, hidupku berubah drastis.
Aku merasa seperti seorang asing dalam dunia yang pernah kucintai. Rasanya, setiap sudut kota ini mengingatkanku pada kebahagiaan yang dulu pernah kumiliki bersama Riko, sebelum semuanya hancur berantakan. Tak ada lagi senyum manis dari suamiku, tak ada lagi suara anak-anak bermain di halaman, dan tak ada lagi sentuhan hangat yang menguatkanku setiap malam. Aku benar-benar sendiri. Ayahku, yang selama ini menjadi satu-satunya tempatku bergantung, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Usianya yang sudah menua dan kesehatannya yang memburuk membuatnya tak lagi bisa mengurus dirinya sendiri. Hatiku hancur setiap kali melihatnya terbaring lemah di tempat tidur, menahan rasa sakit yang tidak bisa kujelaskan. Namun, aku tahu betapa keras ayah berusaha untuk tetap kuat. Dia selalu bilang padaku, "Jaga dirimu, Dinda. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu." Kata-kata itu selalu menguatkanku. Tapi kini, seiring dengan penyakit yang kian parah, aku mulai merasa cemas. Aku sadar bahwa aku tak mampu memberikan apa-apa untuknya. Dalam keadaan penuh kekhawatiran, aku mengingat kembali apa yang pernah terjadi dengan keluarga Riko. Ketika aku mencari bantuan, aku tak segan-segan mendatangi Mas Riko. Aku memohon kepadanya untuk memberikan sedikit uang agar ayahku bisa dirawat dengan baik. Setidaknya, aku berharap Riko, yang dulu kucintai, bisa menunjukkan sedikit belas kasihannya. Tetapi, apa yang kudapatkan malah rasa penghinaan yang lebih dalam lagi. Bu Surni, dengan kekakuan dan kesombongannya, menatapku dengan penuh kebencian, seolah aku adalah orang yang tak layak untuk mendapatkan sedikit pun pertolongan. Daripada memberikan uang kepada orang yang akan mati, lebih baik untuk cucuku nanti, katanya dengan nada sinis. Kalimat itu menusuk jantungku dengan begitu tajam, seperti pisau yang merobek hati. Aku hanya bisa terdiam, tak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka, Mas Riko dan Bu Surni, tak hanya mengabaikan keadaan ayahku, tetapi mereka juga tidak menunjukkan sedikitpun rasa empati. Seolah-olah hidup ini hanya tentang kekayaan dan kekuasaan, tanpa mempedulikan siapapun yang menderita di sekitarnya. Betapa besar aku merasa dihina. Di mata mereka, aku tak lebih dari sampah yang tidak layak untuk dihargai. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, hanya menahan rasa sakit dan marah yang semakin menyiksa. Namun, pada akhirnya, ayahku yang paling menderita. Setiap hari, aku melihatnya semakin lemah, semakin kehilangan semangat hidup. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis diam-diam di samping tempat tidurnya. Aku ingin membawa ayahku ke rumah sakit, memberinya pengobatan yang layak, tetapi tak ada cukup uang untuk itu. Hatiku remuk melihat bagaimana ayah yang dulu selalu kuat dan penuh semangat, kini hanya bisa berbaring lemah, menahan sakit tanpa bisa mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Dan itu semua karena aku tak mampu berbuat banyak. Semua jerih payah ayahku sepanjang hidupnya, untuk membesarkan aku, untuk memberiku pendidikan, sekarang terasa sia-sia. Aku merasa seperti telah gagal sebagai anak. Di tengah semua kesedihan itu, Bu Surni terus mengolok-olokku. Dia bahkan menyarankan agar aku mencari cara lain untuk mendapatkan uang, seolah-olah aku bisa mengubah nasibku hanya dalam semalam. Aku merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Bagaimana mungkin orang yang telah menyakiti hatiku, yang telah menghancurkan rumah tanggaku, bisa begitu tenang melihat penderitaanku? Pada akhirnya, ayahku pun menyerah. Penyakitnya semakin parah. Dan meskipun aku telah mencoba sekuat tenaga untuk mencari bantuan, tak ada lagi yang bisa kulakukan. Ayahku meninggal dunia dengan wajah yang tampak tenang. Tetapi mataku tahu dia meninggal dengan penuh kesedihan. Seolah ada beban besar yang dibawa hingga detik terakhirnya. Aku merasa kehilangan. Kehilangan bukan hanya seorang ayah, tetapi juga kehilangan harapan. Semua impian yang dulu aku miliki tentang keluarga yang sempurna kini hancur.
Kematian ayahku bukan hanya kehilangan terbesar dalam hidupku, tetapi juga sebuah pengingat betapa kejamnya dunia ini. Dunia yang tak memberikan ruang bagi mereka yang lemah dan tak punya kekuatan untuk melawan. Dunia yang dengan mudah membuang orang-orang seperti ayahku dan aku begitu saja. Aku meratapi kematiannya sendirian, tak ada satupun yang datang memberikan dukungan. Mas Riko dan Bu Surni tak pernah menunjukkan sedikitpun rasa empati. Mereka bahkan tampak tidak peduli dengan kepergian ayahku. Ini adalah titik terendah dalam hidupku, tempat di mana aku merasa seolah aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Setahun berlalu sejak ayahku meninggal dunia, dan hidupku tetap berjalan tanpa arah yang jelas. Meski aku mencoba untuk bangkit, rasa kehilangan yang mendalam masih menghantuiku setiap malam. Aku merasa terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa kulupakan, di mana semuanya terasa suram dan kosong. Namun, pada suatu hari, sebuah kejutan datang yang tak pernah kuperkirakan. Pengacara ayahku menghubungiku, memberitahukan berita yang mengguncangkan dunia hidupku. Ternyata, selama ini ayahku menyimpan sebuah rahasia besar. Di balik kehidupannya yang sederhana dan penuh kesulitan, ayahku ternyata memiliki tabungan yang cukup besar, serta beberapa properti bernilai tinggi yang dia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Terkadang, aku merasa bahwa ayahku memang selalu tahu bagaimana cara melindungi keluarga, bahkan dari ancaman yang tidak terlihat. Pengacara tersebut memberitahu bahwa total semua harta warisan itu mencapai 7 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar, bahkan lebih dari cukup untuk mengubah hidupku dalam sekejap. Aku tercengang, merasa tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ayahku, yang selalu tampil sederhana, ternyata meninggalkan warisan yang sangat besar untukku. Selama ini, aku tak pernah tahu tentang hal ini. Aku duduk terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja disampaikan. 7 miliar rupiah. Itu lebih dari cukup untuk membuatku bebas dari segala masalah finansial yang selama ini membelengguku. Uang itu, meskipun datang terlambat, setelah ayah pergi, memberiku sebuah jalan keluar dari segala kesulitan hidup yang kerap kutanggung sendirian. Tapi, yang lebih mengejutkan lagi, adalah kenyataan bahwa ayahku melakukannya dengan penuh pertimbangan. Dia sengaja menyembunyikan hartanya, tidak ingin ada orang, terutama keluarga Riko, yang mengetahui atau memanfaatkannya. Ayah selalu tahu bagaimana orang-orang sekitarnya berpikir. Mungkin dia menyadari bahwa jika keluarga Riko tahu tentang harta ini, mereka akan mencobanya untuk merebutnya, seperti mereka selalu melakukan segala hal, mengambil keuntungan dari orang lain tanpa rasa bersalah. Pengacara itu juga menjelaskan bahwa ada beberapa properti dan tanah yang terdaftar atas nama ayahku, dan aku adalah satu-satunya ahli warisah. Tidak ada keraguan, tidak ada pesaing. Semua itu kini menjadi milikku. Bahkan, ayahku telah menyiapkan segala sesuatu dengan sangat rapi, sehingga aku tidak perlu berurusan dengan birokrasi yang rumit atau masalah hukum lainnya. Semuanya sudah diatur dengan baik. Satu-satunya yang harus kulakukan sekarang adalah mengambil alih harta tersebut dan mengelolanya dengan bijak. Tapi di saat yang sama, perasaan kesedihan dan kehilangan ayahku tetap menghantui. Betapa besar perjuangan ayah untuk mengumpulkan semua itu demi masa depanku. Namun dia tak pernah sempat memberitahuku tentang segalanya. Mungkin dia takut aku akan terbawa oleh kekayaan dan melupakan nilai-nilai hidup yang dia ajarkan padaku sejak kecil. Aku merasa kebingungan antara rasa syukur dan kesedihan yang mendalam. Warisan ini tidak hanya mengubah situasiku secara finansial, tetapi juga membawaku pada sebuah realita yang penuh dengan ketegangan dan kebingungan. Apakah aku harus merasa senang? Apakah aku pantas untuk menerima semua ini setelah semua penderitaan yang aku alami? Atau justru, apakah ini adalah ujian baru dalam hidupku, di mana aku harus belajar untuk menghadapinya dengan bijaksana? Aku segera menghubungi pengacara tersebut dan memintanya untuk melanjutkan proses pengalihan harta ini.
Meski hatiku bergejolak, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan kekayaan ini, aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diriku sendiri, untuk masa depanku, dan, yang lebih penting, untuk membuktikan kepada semua orang, terutama keluarga Rico, bahwa aku tidak akan pernah tergantung pada mereka. Aku tidak akan lagi menjadi korban dari penghinaan dan perasaan rendah diri yang dulu selalu mereka tanamkan padaku. Mereka yang telah meremehkan dan mengusirku tanpa belas kasihan, kini harus menyaksikan bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Namun, meskipun aku berusaha menenangkan diriku dengan pemikiran itu, ada satu perasaan yang tak bisa kuhindari. Rasa ingin balas dendam. Selama ini, Bu Surni dan Rico telah memperlakukanku seperti sampah, seperti orang yang tidak berharga. Mereka menghina ayahku, mereka menertawakan kesulitan yang kami alami, dan mereka melemparkanku begitu saja keluar dari hidup mereka. Sekarang, aku memiliki kekuatan untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Mereka yang dulu beranggapan bahwa aku tak punya apa-apa, yang dulu berpikir bahwa aku akan menderita selamanya, kini akan menyaksikan bagaimana aku mengubah hidupku, dengan cara yang mereka tak pernah bayangkan. Mungkin inilah saatnya untuk membiarkan mereka merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku. Mungkin inilah saatnya untuk memberi mereka pelajaran tentang betapa kerasnya karma. Karena uang yang baru kuterima ini bukan hanya sebuah warisan. Ini adalah simbol kekuatan yang akan mengubah hidupku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya sia-sia. Beberapa bulan setelah aku menerima warisan besar dari ayahku, hidupku mulai berputar dengan cara yang sangat berbeda. Aku mulai membangun kehidupan baru di rumah baru yang jauh lebih mewah dari tempat tinggalku sebelumnya. Villa ini menjadi simbol dari kebebasan yang kutemukan setelah begitu lama terbelenggu oleh hubungan yang penuh ketegangan. Setiap sudut rumah ini mengingatkan aku pada keputusan-keputusan yang kuambil untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Namun, meskipun aku merasa damai dan mulai menikmati hidupku yang baru, aku tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ada orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari hidupku, dan mereka tak pernah benar-benar pergi begitu saja. Salah satu orang itu adalah Mas Rico. Meski aku sudah berusaha melupakan segala tentang dirinya, masa lalu kami yang pernah penuh dengan harapan dan cinta itu terus menghantui pikiranku. Setelah kami berpisah, Rico ternyata tidak sebahagia yang kubayangkan. Aku mendengar kabar-kabar dari teman-temanku bahwa pernikahannya dengan Siska, wanita yang dipilih oleh Bu Surni, tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Siska, yang sejak awal menunjukkan sifat sombong dan tinggi hati, ternyata tidak seindah yang Rico bayangkan. Banyak yang mengatakan bahwa Siska sering mempermalukan Rico di depan orang banyak, bahkan memperlakukan Bu Surni dengan sangat kasar. Siska yang dulunya tampak sempurna di mata keluarga Rico, kini menjadi sosok yang semakin menjauhkan dirinya dari mereka. Kabar tentang masalah rumah tangga mereka semakin menyebar, dan aku mulai merasa aneh, seolah-olah karma sedang berputar dengan cara yang tidak terduga. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam benak Rico, tetapi aku mendengar bahwa dia mulai menyesali segala yang telah dilakukannya terhadapku. Tentu saja, ini tidak berarti aku merasa senang. Sebaliknya, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa bahwa Rico layak mendapatkan penyesalan itu, karena dia sendiri yang memilih untuk melepaskanku, mengusirku dengan cara yang sangat hina. Namun di sisi lain, ada juga rasa kasihan yang muncul. Aku tahu betul bahwa hidup yang terlalu banyak dibangun berdasarkan keinginan orang lain, tanpa mempertimbangkan perasaan atau nilai-nilai pribadi, seringkali berujung pada kekosongan. Mungkin Rico baru sadar bahwa ia membuat kesalahan besar. Semakin aku mendengar cerita tentang betapa buruknya hubungan mereka, semakin aku merasa bahwa keputusan untuk berpisah dengannya adalah keputusan yang paling benar. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang penuh kepura-puraan.
Dengan kekayaan yang baru kuterima, aku bisa membangun hidupku sendiri, jauh dari pengaruh siapapun. Aku ingin menjadi diriku sendiri, tanpa harus selalu menuruti ekspektasi orang lain. Aku ingin hidup bebas, tanpa harus merasa tertekan oleh mereka yang tidak pernah menghargai siapa diriku. Tetapi meskipun aku telah memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan Rico, tak lama setelah itu, aku menerima sebuah pesan darinya. Awalnya, aku tidak ingin membacanya, karena aku sudah merasa bahwa aku tidak perlu lagi terikat dengan masa lalu. Namun, entah mengapa, aku merasa penasaran. Pesan itu singkat, hanya berisi kata-kata permintaan maaf dan harapan agar kami bisa berbicara. Aku merasa bingung, bahkan sedikit marah. Namun di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang membangkitkan rasa keinginan untuk mengetahui lebih lanjut. Rico yang dulu kuanggap sebagai bagian dari hidupku, yang dulu selalu ada di setiap langkahku, kini datang kembali dengan nada menyesal. Aku merasa seolah-olah aku menjadi pusat dari segala penyesalan dalam hidupnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rico, tetapi aku tahu bahwa dia tidak bahagia dengan hidupnya sekarang. Siska, yang selalu dia anggap sebagai pilihan terbaik, ternyata jauh lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Siska tidak segan-segan mempermalukannya di depan orang lain dan selalu mengontrol segala hal. Bahkan dalam masalah yang seharusnya bisa mereka hadapi bersama. Aku bisa merasakan bahwa Rico merasa terjebak. Wanita yang dia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Ketika dia menghubungiku, aku tahu betul bahwa ini bukan hanya tentang cinta. Ini lebih kepada penyesalan, keinginan untuk kembali, dan rasa takut akan kehilangan segalanya yang selama ini dia anggap sebagai jaminan hidupnya. Namun, meskipun aku bisa merasakan penyesalan dalam kata-kata Rico, aku juga tahu bahwa hal itu tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang telah dia sebabkan padaku. Aku sudah terlalu banyak menangis, terlalu banyak menderita, dan terlalu banyak dihina untuk bisa menerima begitu saja permintaan maafnya. Aku tidak ingin menjadi wanita yang lemah, yang mudah terbujuk oleh kata-kata manis yang sebenarnya kosong. Aku telah belajar banyak dari pengalamanku dengan Rico dan Bu Surni, bahwa kata-kata hanya ada untuk sementara, tetapi tindakan yang nyata akan selalu berbicara lebih keras. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Meski aku bisa merasakan ada keinginan dalam diri Rico untuk memperbaiki semuanya, aku tahu bahwa itu tidak cukup untuk mengubah masa lalu. Bagiku, yang lebih penting adalah bagaimana aku bisa melangkah ke depan, meninggalkan semuanya di belakang. Rico kini hanya menjadi bagian dari kisah yang telah selesai, dan aku bertekad untuk menulis bab selanjutnya dalam hidupku, tanpa dia. Sore itu, suasana di rumah baruku terasa begitu tenang. Villa yang kubeli dengan warisan dari ayahku kini menjadi tempat perlindunganku dari dunia luar yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Setiap sudut rumah ini memberi rasa nyaman, seolah menyambutku kembali setelah perjalanan panjang penuh luka. Aku tidak pernah membayangkan bisa hidup seperti ini, dengan segala kemewahan dan kenyamanan yang sebelumnya hanya menjadi mimpi. Namun, meskipun aku mulai menikmati hidupku yang baru, bayang-bayang masa lalu masih terus menghantui. Aku tahu, meski aku mencoba melupakan semuanya, kenyataan bahwa aku masih hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang seperti Bu Surni, takkan pernah benar-benar hilang. Saat itu, aku sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat, menikmati kesendirian yang aku dambakan begitu lama. Namun, ketenanganku tiba-tiba terganggu oleh suara bel pintu yang berbunyi nyaring. Aku tidak mengharapkan siapapun datang. Siapa lagi yang datang ke sini selain orang-orang yang aku hindari, orang-orang yang mungkin masih merasa ada utang yang harus dibayar, baik secara emosional maupun material. Aku ragu sejenak, berpikir apakah harus membuka pintu atau membiarkannya berlalu begitu saja. Namun, rasa penasaran mengalahkan segala keraguan.
Aku akhirnya berjalan menuju pintu dan membukanya dengan hati-hati. Di depan pintu, berdiri Bu Surni, ibu mertuaku yang dulu pernah mengusirku dengan kata-kata pedas, yang tanpa rasa bersalah menuduhku sebagai sampah miskin yang tak layak berada di sisi anaknya. Melihatnya berdiri di sana, di depan rumahku yang megah, rasanya seperti menatap bayangan dari masa lalu yang datang kembali untuk menghantuiku. Wajahnya tampak kusut, matanya merah, dan ekspresinya penuh dengan kesedihan yang nyata. Seketika, aku merasa cemas, bertanya-tanya apa yang membuatnya datang. Bu Surni yang dulu begitu angkuh dan tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarganya, kini berdiri di depanku dengan sikap yang sangat berbeda. Aku minta maaf, Dinda, katanya dengan suara bergetar, yang jelas bukan seperti biasanya. Ini bukan Bu Surni yang dulu selalu berbicara dengan nada tinggi dan penuh kebanggaan. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah seharusnya memperlakukanmu seperti dulu. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan terbata-bata, seolah-olah ia kesulitan untuk mengucapkannya. Aku terdiam, tak bisa langsung merespon. Ada perasaan campur aduk yang kurasakan saat itu, antara kebingungan, kemarahan, dan juga rasa tidak percaya. Bu Surni, yang dulu menghina hidupku, yang dulu memaksaku keluar dari rumahnya dan merobek-robek segala rasa hormat yang pernah kumiliki, kini datang dengan permohonan maaf yang begitu mendalam. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Dulu, aku selalu ingin mendengar kata maaf darinya. Selalu berharap bahwa suatu saat dia akan menyadari betapa besar luka yang dia timbulkan dalam hidupku. Tapi sekarang, saat kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya, aku merasa sedikit ragu. Apa yang seharusnya kulakukan? Apakah aku harus memaafkannya begitu saja? Setelah semua yang dia lakukan padaku, apakah permintaan maaf ini tulus? Atau hanya sekadar upaya untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan? Aku tahu, meskipun aku bisa melihat kesedihan di matanya, aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi. Bu Surni, aku mulai berbicara, suaraku agak serak karena emosi yang begitu kuat. Aku tidak tahu apa yang membuat ibu datang ke sini sekarang. Kenapa setelah semuanya yang telah ibu lakukan, ibu baru datang dan meminta maaf? Suaraku semakin tegas, meskipun aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Ibu sudah menghancurkan hidupku. Ibu yang memaksaku keluar dari rumah. Ibu yang menghinaku dan menganggap aku tak ada harganya. Semua itu masih sangat jelas di ingatanku. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ada perasaan marah yang begitu besar dalam diriku. Namun aku tahu aku tidak boleh terbawa emosi. Ini adalah saat di mana aku harus berhati-hati dengan setiap kata yang kuucapkan. Bu Surni terdiam, wajahnya terlihat semakin lelah dan penuh penyesalan. Aku bisa melihat ada kerendahan hati dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah ia tunjukkan. Aku tahu aku telah banyak salah. Jawabnya, suara itu sangat lemah. Aku salah. Semua yang aku lakukan pada kamu, aku pikir itu adalah yang terbaik untuk anakku. Aku selalu merasa takut kamu akan merusak hidupnya. Tapi aku sekarang sadar, aku salah. Aku juga minta maaf kalau waktu aku tidak meminjami uang untuk ayahmu berobat. Wajahnya semakin dipenuhi dengan air mata, dan aku tahu, meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada penyesalan yang dalam, yang mungkin tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Aku berdiri beberapa langkah di depan Bu Surni yang masih tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar karena tangis yang tak henti-hentinya. Di hadapannya, ada segepok uang yang baru saja aku lemparkan dengan sengaja. Segepok uang yang seakan-akan mewakili segala rasa sakit, kebencian, dan rasa malu yang pernah kualami. Aku bisa melihat betapa wajah Bu Surni yang penuh dengan air mata itu semakin memucat, seolah tak tahu bagaimana harus bereaksi.
Begitu banyak waktu berlalu sejak terakhir kali aku melihatnya. Namun, setiap kali ia muncul di hidupku, rasa sakit yang ditinggalkannya selalu terasa begitu nyata. Ia berdiri di hadapanku seperti sosok yang rapuh, jauh dari kekuatan yang dulu ia tunjukkan ketika mengusirku keluar dari rumah anaknya. Tentu saja, aku tidak merasa kasihan padanya. Tidak, sama sekali. Ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa menerima penyesalan secepat itu. Bahkan ketika ia datang dengan sejuta permohonan maaf. Tidak mungkin begitu saja aku bisa melupakan semua penderitaan yang telah ia timbulkan. Tentu, penyesalan itu mungkin tulus. Aku bisa melihatnya di matanya, yang kini tampak lebih tua dan lelah daripada dulu. Namun itu tidak cukup untuk menghapus semuanya. Tidak cukup untuk menggantikan kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan pada ayahku, pada diriku, dan pada keluarga kecil yang pernah kubangun dengan Riko. Dengan langkah yang tegas, aku berjalan mendekat, menatap Bu Surni yang masih terisak-isak. Aku tidak merasa sedikitpun ragu saat mengambil uang yang ada di tanganku dan melemparkannya tepat ke arahnya. Aku bisa melihat syok yang terlukis di wajahnya. Aku melemparkan uang-uang itu dengan sengaja, seperti ingin mengingatkannya pada waktu yang dulu, ketika uang menjadi segalanya bagi keluarga Riko. Waktu itu, aku dianggap tak ada nilainya. Seolah-olah uang lebih berharga daripada hidup ayahku, lebih berharga daripada cinta yang tulus yang kuberikan untuk anaknya. Uang yang kini ada di tanganku adalah hasil jerih payah ayahku yang selama ini disembunyikan, sebuah warisan yang jatuh kepadaku setelah kematiannya, dan aku tahu betul bahwa ini adalah kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Ini uang yang ibu anggap lebih berharga daripada nyawa ayahku. Kataku dengan suara yang hampir tak terdengar karena kemarahan yang mulai membuncah. Setiap kata itu terasa tajam, mengiris hati, seolah aku sedang menanamkan sebuah pedang ke dalam luka yang belum sembuh. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa merasa takut sedikit pun. Ambil! Ambil uang ini, Ibu, jika memang itu yang paling Ibu hargai. Lanjutku dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi. Suaraku berubah dingin, penuh dengan kebencian yang selama ini terkubur dalam-dalam. Bu Surni tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap uang yang berserakan di lantai, kemudian menatapku dengan penuh kebingungan. Wajahnya yang penuh dengan air mata dan ketakutan itu menunjukkan bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia seperti kehilangan arah. Tidak tahu apakah harus menuruti kata-kataku atau tetap mempertahankan harga dirinya yang sudah begitu hancur. Aku tahu, saat itu dia merasa terperangkap dalam perasaan malu yang tak bisa ia hindari. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain harus menerima kenyataan bahwa dia telah kehilangan semuanya. Keluarganya, kehormatan, dan juga pengaruh yang pernah dia miliki. Aku bisa merasakan ada kepedihan dalam hatinya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa aku hindari. Bu Surni harus belajar, seperti aku yang sudah belajar begitu banyak dalam hidupku, bahwa hidup ini tidak selalu memberi kesempatan kedua. Begitu banyak orang yang menyakitimu tanpa peduli, tanpa memikirkan akibatnya. Dulu, aku tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Ayahku sakit, dan dia memilih untuk berpihak pada keluarga yang tidak pernah melihatku sebagai bagian dari mereka. Aku tahu, meskipun ia ingin bertobat sekarang, tidak ada cara untuk mengembalikan semua yang telah hilang. Waktu tidak akan pernah kembali. Aku mengamati Bu Surni yang kini hanya bisa menundukkan kepala. Aku bisa melihat bahwa dia ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan semuanya. Tetapi aku tidak memberi kesempatan itu. Bagaimana mungkin aku memberi ruang untuk penjelasan setelah semua yang telah terjadi? Bagaimana aku bisa mendengarkan kata-katanya setelah ia mengusirku begitu kejam dulu? Aku telah kehilangan kepercayaan, dan kepercayaan itu tidak akan pernah bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata. Uang ini bukan untuk ibu, lanjutku dengan tegas. Ini bukan cara untuk menyelesaikan semua masalah.
Ini hanya cara untuk menunjukkan apa yang ibu lakukan dulu, dan apa yang sekarang ibu rasakan. Aku merasa sedikit lega setelah mengatakannya, meskipun hatiku masih dipenuhi dengan kemarahan. Uang ini, yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran, bukan lagi alat untuk memanipulasi. Bagiku, uang itu adalah alat untuk membuktikan bahwa hidupku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Aku tidak akan pernah membiarkan Bu Surni atau siapapun menghina atau merendahkanku lagi. Ada keheningan yang sangat panjang setelah kata-kataku itu. Bu Surni tetap terdiam, tidak mampu mengatakan apa-apa. Aku tahu dia berharap bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa tidak ada cara yang bisa menghapus luka-luka yang dia tinggalkan. Waktu tidak bisa diputar kembali. Dan untukku, waktu adalah segalanya. Apa yang telah terjadi, biarlah tetap terjadi. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah melanjutkan hidupku. Jauh dari mereka yang tidak pernah menghargai siapa aku sebenarnya. Dengan langkah yang mantap, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Meninggalkan Bu Surni yang masih terdiam, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Uang yang kuberikan padanya bukanlah hadiah, tapi sebuah peringatan. Sebuah pengingat bahwa segala sesuatu yang dia anggap berharga dulu, kini sudah tidak ada artinya lagi. Kehidupan Bu Surni setelah peristiwa yang memalukan itu, setelah segala kekuasaan dan kedudukannya runtuh, ternyata tidak lebih baik dari yang aku bayangkan. Aku bisa mendengar kabar burung yang beredar tentang dia, tentang bagaimana Siska, istri muda Riko yang baru, perlahan mulai mengambil alih kendali penuh atas keluarga mereka. Di luar dugaan, Siska yang tampaknya begitu cantik dan terpelajar, ternyata jauh lebih kejam dan tidak berperasaan dari yang aku bayangkan. Ia bukan hanya seorang istri yang mengabaikan ibu mertuanya, tetapi ia seorang wanita yang menikmati menyiksa Bu Surni, menganggapnya sebagai bawahan, bukan sebagai seorang ibu yang telah membesarkan anaknya. Bu Surni, yang dulu sangat dihormati dan disegani, kini menjadi sosok yang terus-terusan dihina dan dijadikan objek penderitaan. Aku bisa membayangkan bagaimana keadaan Bu Surni setiap harinya. Siska akan selalu mengeluarkan perintah-perintahnya dengan nada kasar, seperti memandang Bu Surni tidak lebih dari sekadar pembantu yang harus melayani keluarga mereka tanpa rasa hormat sedikit pun. Bahkan, ada kejadian di mana Siska secara sengaja memaksa Bu Surni untuk bekerja terlalu keras. Sampai-sampai tubuhnya yang sudah tua itu tidak mampu lagi menahan beban fisik yang diberikan kepadanya. Suatu kali, Bu Surni menceritakan padaku bagaimana dia dipaksa membersihkan seluruh rumah, meskipun kondisi fisiknya sedang tidak baik. Aku bisa melihat betapa kesakitan ia menanggung semua itu. Namun Siska tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Bahkan, yang lebih menyakitkan, Siska akan memarahinya keras jika ada sedikit kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan Bu Surni. Ketika Siska merasa bahwa Bu Surni tidak cukup cepat, ia akan memarahi ibu mertuanya di depan orang-orang dengan suara yang begitu keras, membuat Bu Surni hanya bisa menunduk dan merasakan dirinya semakin terhina. Apa yang dilakukan Siska tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mengingatkanku pada betapa kejamnya karma itu. Ketika Bu Surni dulu dengan sombong mengusirku tanpa ampun, tanpa rasa kasihan sedikit pun, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mengalami hal yang jauh lebih buruk. Sekarang, di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya, Bu Surni hanya dianggap sebagai seorang pembantu yang harus melayani setiap permintaan Siska dengan penuh kerendahan hati. Namun, meskipun hidupnya dipenuhi dengan perlakuan yang tidak manusiawi, Bu Surni tetap tidak bisa melawan. Dalam hatinya yang terluka, aku bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam, meskipun ia tidak mengatakannya langsung padaku. Semua kebanggaan yang dulu ia miliki kini telah hancur. Begitu pula dengan citra dirinya yang dulu selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi tanpa melakukan sesuatu. Meskipun aku tahu karma sedang berjalan dengan sendirinya, aku merasa ada bagian dari diriku yang ingin melihatnya lebih dari sekadar penderitaan.
Aku ingin Bu Surni tahu bahwa apa yang ia lakukan pada hidupku pada ayahku, pada pernikahanku dengan Riko tidak akan pernah terlepas dari konsekuensi. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat bagaimana dunia berputar, bagaimana takdir akhirnya menuntut pembalasan. Setelah berbulan-bulan mendengar kabar tentang penderitaan Bu Surni, aku mulai merasa ada sesuatu yang semakin jelas. Karma tidak hanya datang secara perlahan, tetapi kadang-kadang bisa menghempas begitu keras, menghancurkan segala yang telah dibangun seseorang selama bertahun-tahun. Aku mulai mendengar cerita tentang Bu Surni yang kini hidup terombang-ambing, jauh dari kehidupan mewah yang dulu dia nikmati. Kata orang, ia sering terlihat di sudut-sudut kota, mengenakan pakaian lusuh dan kusut, mengais-ngais makanan di tempat sampah, tak lebih dari seorang pengemis yang tak punya tempat lagi untuk pulang. Dulu, ketika ia masih menjadi ibu mertua yang dihormati dan ditakuti, aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang pernah begitu sombong dan menganggap orang lain rendah ini akan jatuh begitu dalam. Kehidupan Bu Surni yang dulu penuh dengan kemewahan dan kekuasaan kini hanya tinggal kenangan. Mungkin dia dulu merasa tidak perlu menunjukkan rasa kasihan kepada siapapun, karena baginya, dirinya selalu berada di atas. Namun, sekarang, di bawah langit yang sama, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana dunia berputar dan tak lagi memberinya ruang untuk menghirup udara segar. Begitu banyak orang yang melihatnya sekarang, tetapi tak ada yang mengenalnya lagi. Mereka hanya melihat seorang wanita tua yang lusuh. Tubuhnya kurus karena kurang makan, wajahnya penuh kerutan yang menandakan betapa beratnya hidup yang ia jalani. Bu Surni yang dulu angkuh, yang dulu merasa bahwa dirinya tak tergantikan, kini hanyalah bayangan dari sosok yang pernah memandang rendah hidupku dan banyak orang lainnya. Aku mendengar dari orang-orang yang pernah melihat Bu Surni mengais makanan di tempat sampah bahwa ia seringkali tampak sangat bingung, seolah tidak tahu harus kemana lagi. Setiap kali ia memungut sisa makanan yang jatuh dari meja-meja restoran atau warung-warung pinggir jalan, aku bisa membayangkan betapa hancurnya hati seorang wanita yang dulu selalu dimanja dengan segala kenyamanan hidup. Tetapi yang lebih mengerikan lagi, dia tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Riko, anaknya sendiri, yang dulu mengaku sangat mencintainya, kini hanya diam 1000 bahasa, bahkan tidak ada kabar sedikit pun darinya. Dia terlalu sibuk dengan kehidupan barunya bersama Siska, hidup dalam kekayaan dan kesenangan, seakan-akan Bu Surni tak pernah ada dalam hidupnya. Aku mulai bertanya-tanya apakah ini semua adalah bagian dari hukuman yang lebih besar yang sedang menimpa Bu Surni. Selama bertahun-tahun, ia hanya menganggap orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuannya, termasuk anak-anaknya, termasuk aku. Dalam pikirannya, keluarga adalah sesuatu yang bisa diperalat, bukan dihargai dan dihormati. Namun sekarang, di sudut kota yang kumuh, ia tidak lagi memiliki apapun. Rumah megah yang dulu dia banggakan kini hanya tinggal kenangan. Riko, yang dulu sangat menuruti setiap perintahnya, kini tidak lagi peduli dengan ibunya. Semua yang dimilikinya dulu kini menjadi milik Siska. Dan Bu Surni hanya menjadi pengingat betapa cepatnya seseorang bisa jatuh dari puncak kejayaannya. Tidak ada lagi rasa hormat, hanya rasa malu dan ketidakberdayaan. Hidup memang tak pernah bisa diprediksi, dan apa yang terjadi pada Riko adalah bukti nyata bahwa kesombongan dan kebohongan tidak bisa bertahan lama. Setelah menikah dengan Siska, wanita kaya yang dia pilih dengan segala ambisi, Riko merasa dirinya telah berada di puncak dunia. Seluruh hidupnya yang dulu tampak penuh dengan kebahagiaan kini digantikan dengan segala kemewahan yang datang dari tangan Siska. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa hidupnya yang tampak sempurna itu akan hancur dalam sekejap, dengan cara yang tak terduga. Semua yang ia banggakan, segala kepercayaan diri yang dulu dia miliki, berubah menjadi kehancuran yang menimpa dirinya dengan sangat cepat. Keadaan mulai berubah ketika aku mendengar kabar bahwa bisnis yang dijalankan oleh Riko semakin terpuruk. Usaha yang dulunya berkembang pesat, dengan modal besar dari hasil pernikahan dengan Siska, kini mengalami kerugian besar. Siska,
yang selama ini tampil dengan sikap sombong dan selalu berusaha menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari keluarga elit, ternyata memiliki kebiasaan buruk yang tidak terduga. Dia suka berbohong dan memanipulasi orang lain, termasuk suaminya, Rico. Aku mulai mendengar desas-desus bahwa Siska ternyata telah menipu Rico dalam beberapa kesepakatan bisnis besar. Dia menggunakan kekayaan yang didapat dari keluarga besarnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan itu. Namun lambat laun, kebohongan itu terungkap dan meruntuhkan fondasi kepercayaan yang dibangun Rico atas nama cinta dan ambisi. Kepercayaan yang diberikan kepada Siska menjadi senjata makan tuan, dan Rico mulai merasakan akibatnya. Pada awalnya, Rico tidak menyadari bahwa istrinya telah menyusup ke dalam kehidupannya dengan niat yang tidak baik. Siska selalu mengatakan bahwa semua keputusan bisnis yang diambilnya adalah demi kebaikan mereka berdua. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa dia menggunakan Rico sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Bisnis yang dijalankan oleh mereka berdua mulai mengalami kegagalan, dan Rico yang terjebak dalam kebanggaan dan cinta buta, tidak melihat kenyataan bahwa istrinya sudah jauh lebih cerdas dalam hal memanipulasi keadaan. Keputusan-keputusan buruk mulai terambil, dan dalam waktu singkat, mereka kehilangan hampir semua yang mereka miliki. Siska yang dulu sangat berorientasi pada materi, kini tidak bisa lagi menyembunyikan sifat aslinya. Dia yang dulu memberikan kesan sebagai wanita yang penuh perhatian dan setia, ternyata menyimpan sikap egois yang merusak segalanya. Rico mulai menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Semua kekayaan yang ia miliki dan yang diberikan oleh Siska, ternyata hanya ilusi. Di luar penampilannya yang tampak sempurna, kehidupan mereka penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Rico yang dahulu selalu berpikir bahwa dia akan hidup dalam kenyamanan dengan istrinya, kini merasa sangat tersisih. Bisnis yang mereka jalani kolaps, dan Rico tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga reputasinya yang dulu begitu dia banggakan. Bahkan, meskipun Siska terlihat menikmati semua kenyamanan yang ditawarkan oleh keluarganya, dia tak segan untuk meninggalkan Rico begitu saja ketika keadaan mulai sulit. Dengan kekayaan yang menipis dan usaha yang bangkrut, Siska memutuskan untuk pergi, meninggalkan Rico dengan segunung hutang dan kebingungannya. Kehancuran Rico datang begitu mendalam dan menyakitkan. Dia yang dulu melihat diriku dengan hinaan, yang meremehkan setiap usaha dan perjuanganku, kini merasakan sendiri betapa pahitnya menghadapi kenyataan. Rico yang dulu merasa dirinya begitu cerdas dan bisa mengatur dunia dengan mudah, kini merasa hancur. Apa yang dulu ia anggap sebagai lambang keberhasilan dan kebanggaan, kini hanya menjadi serpihan-serpihan kenangan yang merobek hatinya. Keputusannya untuk menikahi Siska, yang tampaknya menjadi jalan menuju kebahagiaan dan kekayaan, ternyata justru menjadi jalan menuju kehancuran. Aku tidak bisa menahan rasa iba saat mendengar bahwa dia hampir tidak bisa tidur nyenyak lagi, terjaga oleh kegelisahan akan masa depan yang tak pasti. Suatu hari, Rico menghubungiku. Suaranya terdengar lelah dan penuh penyesalan, sesuatu yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu, ingin berbicara denganku, mungkin dengan harapan mendapatkan sedikit pemahaman atau bahkan bantuan. Ketika aku mendengar namanya di telepon, aku sempat terdiam sejenak. Tidak ada rasa dendam yang besar, tetapi juga tidak ada niat untuk membantunya. Rico sudah terlalu banyak menyakiti aku dan keluargaku. Namun, aku juga sadar bahwa perasaan benci yang selama ini aku pendam mungkin tidak akan pernah benar-benar menghilang, meskipun rasa kasihan juga muncul seiring dengan kejatuhannya. Aku akhirnya setuju untuk bertemu, meskipun aku tahu bahwa pertemuan ini tidak akan mudah bagi kami berdua. Ketika aku bertemu dengannya, Rico tampak jauh berbeda dari dulu. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri dan terkadang tampak angkuh, kini terlihat lelah dan penuh dengan kerutan. Dia mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana daripada yang biasa dia kenakan, seolah-olah dia telah kehilangan semua kesombongan yang dulu dia banggakan. Rico duduk di hadapanku dengan tatapan kosong.
seperti seseorang yang telah kehilangan arah dan tujuan. Aku bisa melihat jelas bahwa dia tidak lagi merasa dirinya lebih tinggi dariku, tidak lagi merasa bahwa dia lebih berharga atau lebih berkuasa. Aku tahu aku telah menyakitimu, Dinda, katanya pelan, suara penuh penyesalan. Aku salah, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku mohon, aku sangat menyesal. Kata-katanya terdengar tulus, tetapi aku juga tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus kenangan pahit yang telah dia tinggalkan dalam hidupku. Aku melihatnya, tetapi tidak merasa bahagia dengan penyesalannya. Aku tahu bahwa karma memang bekerja dengan cara yang sangat tak terduga. Dan kini, Rico sedang merasakannya. Aku tidak merasa puas atau senang melihatnya jatuh. Tetapi aku merasa bahwa dia harus menghadapi akibat dari segala perbuatannya selama ini. Kau tahu, Rico, kataku dengan tenang, bahwa hidup tidak selalu berputar di sekitar kekayaan atau posisi sosial. Kita bisa jatuh secepat kita naik, dan kamu baru saja merasakannya. Aku tidak membenci Rico, tetapi aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Dia telah memilih jalan hidupnya, dan sekarang dia harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghindari karma, dan Rico adalah contoh sempurna dari itu. Saat pertemuan itu berakhir, aku merasa tidak ada yang berubah. Rico masih sama, meskipun dia kini tampak lebih hancur dan lebih menyesal daripada sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki apa-apa, dan yang tersisa hanya penyesalan. Tapi itu tidak membuatku merasa lebih baik. Aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku telah melangkah maju, dan apa yang terjadi padanya hanyalah pelajaran hidup yang mahal. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan setiap kali aku melintasi jalan-jalan yang pernah aku kenal, rasanya hidupku semakin jauh dari masa lalu. Namun, meskipun aku mencoba untuk terus melangkah maju, bayang-bayang masa lalu selalu hadir, kadang tak terduga dan menyentuh hati. Salah satunya adalah kabar tentang Bu Surni, ibu mertuaku yang dulu sangat berkuasa dan menganggap dirinya segalanya. Setelah karma yang begitu berat menimpanya, hidupnya kini jauh dari kata mudah. Aku mendengar bahwa Bu Surni sakit parah, tidak ada yang menjaganya, dan tidak ada tempat untuknya kembali. Dia hidup terlunta-lunta, jauh dari perhatian orang-orang yang dulu begitu dekat dengannya. Bahkan Rico, yang dulu begitu membanggakan ibunya, kini seolah-olah menghilang dari hidupnya. Tidak ada lagi rasa hormat yang dulu ia berikan padanya. Hidup memang penuh dengan kejutan, dan tidak pernah ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu juga dengan pertemuanku dengan Bu Surni di rumah sakit. Ketika aku mendengar bahwa kondisinya semakin memburuk, aku merasa ada semacam dorongan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memberi bantuan. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi aku merasa bahwa setelah semua yang terjadi, ada hal-hal yang masih belum terselesaikan antara kami. Di satu sisi, aku merasa tidak ada alasan untuk membantu, karena dia adalah wanita yang telah merusak hidupku dan keluargaku. Tetapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk memberikan pelajaran terakhir padanya. Karma sudah memberinya begitu banyak penderitaan, dan aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuatnya benar-benar memahami adalah dengan membuatnya mengakui semua kesalahannya. Aku tahu bahwa jika aku datang hanya untuk memberikan bantuan tanpa meminta apapun, itu mungkin tidak akan membuatnya merasa apa-apa. Tidak akan ada pelajaran yang dia dapatkan dari itu. Tapi jika aku memberinya pilihan yang sulit, yang benar-benar bisa membuatnya merasakan betapa besar penderitaannya, mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menebus semuanya. Aku ingin dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menghindari akibat dari perbuatannya, dan jika dia tidak bisa menunjukkan rasa penyesalan yang tulus, maka semua yang dia rasakan ini hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Aku tahu betul apa yang harus aku lakukan.
Meskipun aku juga tahu bahwa ini akan membuatnya menderita lebih jauh lagi. Ketika aku tiba di rumah sakit, aku menemukan Bu Surni terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya semakin rapuh. Matanya yang dulu tajam kini tampak kosong dan sendu. Dan meskipun dia berusaha untuk berbicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar berat dan tak jelas. Aku bisa merasakan betapa sakitnya penyakit yang dideritanya. Tetapi aku juga tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah akibat dari hidupnya yang penuh dengan kebencian, manipulasi, dan kesombongan. Aku berdiri di sana sejenak, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa kasihan padanya, tetapi di sisi lain, ada api dendam yang masih membara dalam diriku. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa dia adalah wanita yang pernah merendahkanku dan menganggap diriku tidak ada artinya. Akhirnya, aku duduk di samping ranjangnya. Dia menoleh, dan aku melihat kerutan di wajahnya yang seolah-olah mencoba mengenali siapa aku. Ada kebingungannya, tetapi juga ada ketakutan yang terlihat jelas di matanya. Aku bisa merasakan bagaimana dia mulai menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas apapun dalam hidupnya. Segala kekuasaan yang dulu dia miliki, semua yang dia anggap sebagai hak istimewa, kini telah hilang. Hidupnya telah berubah menjadi kehancuran yang tak terhindarkan. Aku melihatnya, dan meskipun aku tahu dia sudah mengalami banyak penderitaan, aku merasa tidak ada alasan untuk bersikap lembek. Dia perlu tahu betul bahwa penyesalan datang terlambat, dan dia harus membayar harga yang lebih besar untuk semua yang telah dia lakukan. Dinda, suara Bu Surni terdengar lemah dan serak, namun penuh dengan penyesalan. Aku minta maaf. Aku menatapnya dengan tatapan yang tajam. Apakah kata-kata itu datang dari hati yang tulus? Ataukah hanya sekadar kata-kata untuk menyelamatkan dirinya dari penderitaan lebih lanjut? Aku tak yakin. Aku tahu bahwa meminta maaf tidak akan cukup untuk menghapuskan semua rasa sakit yang dia timbulkan. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Apa yang akan terjadi jika aku memberinya kesempatan untuk menunjukkan rasa penyesalannya lebih dalam lagi? Aku menatapnya, lalu berkata dengan tenang, "Ibu, aku akan membantu biaya pengobatanmu. Tapi ada satu syarat." Suaraku datar, tetapi ada ketegasan yang tak bisa dia abaikan. Bu Surni menatapku dengan penuh harap, seakan tak percaya bahwa aku benar-benar akan memberikan kesempatan kepadanya. "Apa syaratnya, Dinda? Apapun yang kau inginkan, aku akan lakukan," katanya dengan penuh gairah, hampir seakan dia berharap ini adalah jalan terakhir baginya untuk bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi aku tahu betul bahwa pertolonganku tidak akan datang dengan cara yang mudah. "Aku ingin ibu mengakui di depan publik," lanjutku dengan perlahan, "bahwa ibu telah menyakiti dan merendahkanku, bahwa ibu adalah penyebab dari segala penderitaan yang aku alami. Aku ingin ibu mengakui bahwa semua yang terjadi padaku adalah hasil dari perbuatan ibu yang penuh dengan kebencian dan kebohongan." Kata-kataku sangat tegas dan jelas, dan aku bisa melihat reaksi yang berbeda di wajah Bu Surni. Awalnya, dia terkejut, bahkan tampak terdiam sejenak. Mungkin dia tak menyangka bahwa aku akan memberikan syarat yang sesulit itu. Tetapi aku tahu, inilah satu-satunya cara agar dia benar-benar mengerti apa yang telah dia lakukan. Ada keheningan yang panjang setelah aku selesai berbicara. Bu Surni menundukkan kepalanya, matanya tertutup rapat, seolah-olah dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah pilihan yang sangat berat baginya. Mengakui semua kesalahannya di depan publik bukanlah hal yang mudah. Apalagi setelah sekian lama dia hidup dengan kebanggaan dan rasa superioritas yang begitu tinggi. Namun, ini adalah pelajaran terakhir yang harus dia terima, dan aku tidak akan memberikan keringanan. Aku tidak hanya ingin memberikan bantuan, aku ingin dia benar-benar sadar akan akibat dari perbuatannya. Aku tak tahu apakah aku bisa melakukan itu. Jawabnya akhirnya, suaranya bergetar.
Tapi jika itu yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya. Ada keraguan yang jelas dalam suaranya, tetapi juga ada sedikit rasa ikhlas. Aku tahu bahwa ini bukanlah pengakuan yang datang dengan mudah, dan mungkin itu adalah hal yang paling berat dalam hidupnya. Mengakui kesalahan besar yang telah dia buat selama ini bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi jika dia benar-benar ingin mendapat kesempatan kedua, ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan memberinya kesempatan. Ini adalah pilihan terakhirmu, Bu, kataku, semakin tegas. Aku tidak akan memberikan kesempatan kedua jika kamu tidak mau mengakui semuanya. Ini bukan hanya tentang uang atau pengobatanmu, tapi tentang penyesalan yang tulus dan pengakuan atas semua kesalahanmu. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan membantu. Jika tidak, kamu harus menerima kenyataan bahwa karma ini akan terus menghantui hidupmu. Dia terdiam lama sekali. Aku tahu bahwa keputusan ini akan sangat sulit baginya. Tapi dalam hati, aku merasa ini adalah langkah yang tepat. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menebus dosa-dosanya. Atau mungkin ini adalah akhir dari semua kebohongan yang telah dia buat. Waktu yang akan memberi jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, aku telah memberinya pilihan, dan kini dia harus memilih bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Bu Surni di rumah sakit terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik seakan menguji kesabaran dan ketegasan diriku. Aku tahu bahwa pilihan yang kuberikan padanya bukanlah hal yang mudah. Mengakui semua kesalahan di depan publik bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Terlebih untuk seseorang seperti Bu Surni yang sepanjang hidupnya selalu hidup dengan kebanggaan dan rasa superioritas. Namun, meskipun aku merasa kasihan melihatnya semakin lemah dan semakin rapuh, aku juga tahu bahwa ini adalah ujian terakhir baginya. Jika dia benar-benar ingin kesempatan kedua dalam hidupnya, maka dia harus menjalani ujian ini dengan sepenuh hati. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Hanya pengakuan yang tulus yang bisa membuktikan apakah dia benar-benar menyesal. Aku menunggu dengan sabar, berharap dia akan menghubungiku untuk memberi kabar tentang keputusan yang telah dia buat. Aku tahu betul bahwa ini adalah keputusan besar yang akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dan mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Bu Surni untuk membersihkan nama baiknya setelah semua kesalahan yang dia buat. Aku merasa ada semacam beban yang terangkat, karena meskipun aku tidak sepenuhnya memaafkannya, aku memberikan dia kesempatan untuk melakukan hal yang benar, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia telah sadar atas semua yang pernah dia lakukan. Seminggu berlalu, dan akhirnya aku menerima pesan darinya. Pesan itu singkat, namun cukup jelas untuk menggambarkan bahwa dia sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya. Dinda, aku siap melakukan apa yang kau minta. Aku akan membuat pengakuan itu. Aku merasa jantungku berdebar mendengarnya. Meskipun aku sudah mempersiapkan diriku untuk reaksi apapun, tetap saja ada perasaan campur aduk dalam hati. Pengakuan ini tidak hanya akan mengubah hidup Bu Surni, tetapi juga akan memberi dampak besar pada orang-orang di sekitarnya, termasuk pada Riko dan Siska. Ini adalah momen yang akan mencatatkan sejarah baru dalam kehidupan kami semua. Setelah menerima kabar tersebut, aku segera mengatur segala sesuatunya. Aku menghubungi seorang jurnalis yang dulu sempat bekerja sama denganku, yang aku tahu bisa diandalkan untuk menulis artikel tentang Bu Surni. Aku ingin agar pengakuannya tercatat dalam sejarah, bukan hanya sekadar kata-kata yang terlupakan begitu saja. Aku ingin dunia tahu bahwa karma itu nyata, dan tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Aku juga memastikan bahwa video pengakuan Bu Surni akan disiarkan secara langsung, agar tidak ada ruang untuk manipulasi atau pengubahan kata-kata. Ini adalah kesempatan bagi Bu Surni untuk menebus semua kesalahannya, dan aku ingin dia melakukannya dengan cara yang paling publik dan transparan.
Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aku datang ke lokasi yang sudah disepakati, sebuah studio kecil yang cukup intim untuk mewawancarai Bu Surni. Setiap langkahku terasa begitu berat, seolah-olah aku sedang berjalan menuju sebuah tempat yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Ketika aku memasuki ruangan itu, Bu Surni sudah duduk di depan kamera. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah daripada terakhir kali aku melihatnya. Ada rasa gugup yang jelas terlihat di wajahnya, dan aku bisa merasakan bagaimana dia berusaha menenangkan diri. Aku bisa mendengar suara detak jantungku yang begitu keras, dan aku tahu ini adalah saat yang krusial. Saya siap, kata Bu Surni. Suaranya terengah-engah, tampak ragu namun juga penuh dengan kesungguhan. Saya tahu ini adalah langkah terakhir saya. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah saya lakukan, tetapi saya ingin dunia tahu bahwa saya menyesal. Saya ingin mengakui kesalahan saya. Kamera mulai merekam, dan suasana di ruangan itu semakin tegang. Aku melihat Bu Surni memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mencoba menenangkan pikirannya sebelum mengucapkan kata-kata yang berat ini. Lalu, dengan suara yang pelan namun jelas, dia mulai berbicara. Saya telah banyak menyakiti orang-orang yang saya cintai, katanya dengan suara yang lebih kuat. Saya merasa lebih baik dari orang lain. Saya merasa bahwa saya punya hak untuk mengontrol hidup orang lain, terutama Dinda. Saya melihatnya sebagai orang yang tidak layak, dan saya memperlakukannya seperti sampah. Saya minta maaf, Dinda. Dan saya tahu kata-kata ini tidak akan cukup untuk menghapus semua luka yang telah saya sebabkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit rasa lega ketika mendengarnya mengucapkan kata-kata itu. Meskipun pengakuan itu terlambat, setidaknya dia akhirnya mengakui apa yang telah dia lakukan, dan itu lebih dari sekadar kata-kata kosong. Bu Surni melanjutkan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin dalam dan penuh penyesalan. Saya sudah merusak banyak kehidupan, dan saya tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Tapi saya berjanji kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri, saya akan menjalani sisa hidup saya dengan penyesalan ini. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkan pengampunan, tetapi saya berharap orang-orang yang saya sakiti bisa melihat bahwa saya menyesal. Air mata mulai mengalir dari matanya, dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar merasa terpuruk dengan semua yang telah dia lakukan. Aku menatapnya dengan mata yang penuh dengan campuran perasaan. Ada kepuasan, tapi juga ada rasa empati yang tidak bisa aku hindari. Aku tahu bahwa meskipun dia tidak bisa mengubah masa lalunya, pengakuan ini adalah langkah pertama yang benar. Dan meskipun itu tidak akan mengembalikan semua yang hilang, itu setidaknya bisa menjadi penutup bagi babak kelam dalam hidupku. Aku mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa aku mengerti dan menerima pengakuan itu. Meskipun aku tahu pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa datang begitu saja. Setelah pengakuan Bu Surni selesai, aku merasa lega, meskipun juga ada sedikit kekosongan dalam hatiku. Pengakuan ini tentu tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang pernah dia sebabkan. Tetapi setidaknya aku tahu bahwa dia telah menerima kenyataan tentang dirinya sendiri. Dunia kini tahu bahwa dia tidak lagi bisa menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Video pengakuan itu segera menjadi viral. Banyak orang yang mengutuk tindakannya, sementara beberapa lainnya merasa kasihan melihat kondisinya yang sekarang. Namun, bagi aku, ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan penghinaan dan ketidakadilan. Bu Surni telah mengakui kesalahannya, dan dengan itu, karma akhirnya memberikan hukuman yang setimpal untuknya. Kini, aku bisa melangkah maju, meninggalkan semua yang pernah terjadi. Setelah pengakuan Bu Surni yang viral, dunia terasa begitu hening sejenak. Seperti ada beban berat yang akhirnya terlepas dari pundakku. Semua yang dulu menyakitkan, yang selalu menghantui pikiranku, kini mulai terasa sedikit lebih ringan.
Meskipun aku tahu bahwa karma tidak selalu datang secepat yang kita inginkan, aku juga sadar bahwa Bu Surni sudah mendapat apa yang pantas dia terima. Video itu menjadi sebuah simbol, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang yang pernah direndahkan, dipermainkan, atau dianggap tak berarti oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan. Setidaknya sekarang, semua orang tahu betul siapa Bu Surni yang sebenarnya. Wanita yang menutupi kebusukan dengan kemewahan dan manipulasi. Pengakuannya telah membongkar kedok yang selama ini dia kenakan, dan dunia tak lagi melihatnya dengan pandangan yang sama. Namun, meskipun hati ini terasa lebih lapang setelah melihat Bu Surni menerima kenyataan, ada satu perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Aku merasa tidak ada kebahagiaan yang tulus dalam penderitaannya, meskipun aku tahu dia memang pantas mendapatkannya. Bahkan setelah semua yang dia lakukan, aku tidak pernah ingin melihat seseorang jatuh begitu dalam, bahkan untuknya. Bu Surni akhirnya hidup dalam keadaan yang jauh lebih hina daripada yang pernah aku bayangkan. Dan meskipun aku tahu karma bekerja dengan cara yang tidak bisa kita kendalikan, aku tak bisa menahan perasaan campur aduk ketika melihat hidupnya yang sekarang. Begitu berbeda dengan kehidupannya yang dulu penuh dengan kemewahan dan kuasa. Aku tidak pernah berharap dia menderita sampai sejauh ini. Tapi aku tahu bahwa setiap perbuatannya telah menciptakan rantai yang mengikatnya dalam siklus penderitaan yang tidak bisa dia hindari. Ketika Bu Surni akhirnya masuk ke panti jompo setelah kesehatannya semakin memburuk, aku merasa bahwa semua ini adalah akhir dari kisah yang harus dia jalani. Riko, yang dulu begitu yakin dengan masa depannya yang cerah bersama Siska, kini juga berada di titik terendah. Bisnisnya bangkrut total, dan semua yang dia banggakan, rumah mewah, mobil, serta segala bentuk kemewahan yang dulu dia anggap sebagai tanda kesuksesan, sudah lenyap begitu saja. Tidak ada yang lebih ironis daripada melihat pria yang pernah menganggapku sebagai sampah, kini jatuh dalam kesulitan yang bahkan lebih parah dari apa yang pernah aku alami. Tak ada lagi kebanggaan yang terpancar dari wajahnya. Hanya penyesalan yang mendalam dan ketidakmampuan untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Dan Siska, yang dulu begitu sombong dan menghina, kini entah di mana, menghilang bersama harta yang ia curi. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kemewahan sekarang hanyalah sebuah kenangan yang semakin memudar. Sementara karma terus menghantui mereka. Aku datang sekali-sekali untuk mengunjungi Bu Surni di panti jompo itu, tidak untuk memberi belas kasihan, tetapi untuk memastikan bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak berniat untuk memaafkannya. Aku tidak datang untuk menyelamatkannya, hanya untuk menunjukkan bahwa, meskipun hidupku kini lebih baik, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan padaku. Setiap kali aku melihatnya, aku bisa merasakan bahwa ada penyesalan yang mendalam di matanya. Meskipun ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Setiap tatapannya mengungkapkan betapa besarnya rasa sakit yang dia rasakan. Tetapi di balik itu, aku juga melihat bahwa dia mulai menerima kenyataan. Akhirnya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak ada jalan untuk kembali. Dia harus hidup dengan pilihan-pilihan yang telah dia buat, dan aku merasa bahwa itu adalah hukuman yang setimpal. Riko, yang dahulu datang kepadaku dengan harapan bisa memulai kembali hidup kami, kini berjuang untuk bertahan hidup. Ia datang kepadaku sekali lagi, kali ini dalam keadaan yang sangat berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan kesombongan dan rasa superioritas kini tampak lelah dan penuh penyesalan. "Dinda," katanya, suaranya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, apakah kamu sudah memaafkanku?" Dia berkata dengan nada yang hampir tak bisa dipahami, seperti orang yang benar-benar kehilangan arah. "Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin kembali padamu." Aku hanya menatapnya dengan tajam. Tidak ada kebencian dalam tatapanku, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa dia pungkiri. "Riko,"
kataku, suaraku pelan namun jelas. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apa yang kau lakukan dulu? Bagaimana kau mengusirku dan merendahkanku? Itu semua tidak bisa begitu saja terlupakan. Aku sudah melalui begitu banyak. Dan aku tidak akan kembali kepada seseorang yang bahkan tidak mampu melihat siapa aku sebenarnya. Kau menghinaku karena aku dianggap tidak layak. Dan sekarang kau ingin kembali? Tidak ada tempat untukmu lagi dalam hidupku. Ada keheningan yang panjang di antara kami. Aku bisa melihat betapa sakitnya untuk Riko menerima kenyataan bahwa apa yang dia dambakan tak akan pernah kembali. Dia benar-benar kehilangan semua. Istri, uang, dan kini, harapan untuk bisa kembali bersamaku. Semua yang dia percayai dan banggakan kini telah hancur. Seperti serpihan kaca yang tak bisa disatukan lagi. Tak ada lagi ruang untuk dia dalam hidupku. Semua yang pernah dia lakukan, semua yang pernah dia anggap sebagai kekuatan, sekarang hanya menjadi kenangan yang memalukan. Aku tidak bisa memberi tempat lagi bagi orang yang telah menghancurkan hidupku. Dan aku tidak akan melupakan semua yang telah dia buat. Hidupku kini berjalan dengan lebih damai. Aku menemukan cinta baru dengan pria yang baik hati, yang menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Kami membangun kehidupan bersama yang jauh berbeda dari apa yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Kehidupanku kini lebih sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi dendam, hanya kebahagiaan yang datang dari dalam diri, jauh dari semua kepahitan masa lalu. Sedangkan Bu Surni, Riko, dan Siska, mereka terus dihantui karma mereka. Kejatuhan mereka adalah sebuah pengingat bahwa segala perbuatan buruk akan kembali pada yang melakukannya, tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku melangkah maju dengan kehidupan yang baru, dengan segala kebahagiaan yang kini kutemukan. Mereka yang dulu merendahkan dan menghancurkan hidupku telah membayar harga yang sangat mahal. Kini, semuanya telah berakhir, dan aku bisa melanjutkan hidupku dengan damai, tanpa beban. Karena pada akhirnya, aku tahu satu hal yang pasti, karma itu bekerja, dan setiap perbuatan pasti mendapatkan balasannya.